Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kembali kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini di hari Jumat untuk belajar bersama-sama kepada manusia paling mulia, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih meneruskan pembahasan tentang mengambil pelajaran dari perang Uhud, dan malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8 untuk membahas perang Uhud ini. Terakhir kita sampaikan bahwa terjadi dialog usai perang Uhud itu selesai, yaitu dialog antara Abu Sufyan bin Harb dengan Umar ibn Khattab, bahwa Abu Sufyan mengatakan kemenangan orang-orang musyrik pada hari Uhud itu untuk membalas kekalahan mereka pada perang Badar 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau bahasa kita seri, satu-satu. Tapi kata Umar tidak sama. Tidak sama kata Umar. Kenapa Umar mengatakan seperti itu? Umar berkata bahwa orang-orang yang mati di pihak orang-orang kafir Quraisy, mereka masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang muslim yang terbunuh di dalam perang Uhud maupun perang Badar, Allah tempatkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalimat Umar ibn Khattab. Setelah orang-orang kafir Quraisy meninggalkan lokasi Uhud, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian segera turun dari bukit Uhud untuk mengecek atau melihat syuhada-syuhada yang gugur di perang Uhud tersebut. Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian berurai air mata. Jadi Hamzah ini, Bapak Ibu, Hamzah ini meskipun Hamzah ini adalah paman beliau, tapi usia Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah itu hanya selisih 2 tahun, Pak. Jadi kayak seumuran gitu ya. Dan mereka berdua sama-sama diasuh dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ya, jadi punya hubungan emosi yang sangat dekat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang luar biasa, ditambah lagi
Rasul mendapati jasad Hamzah, ya, kemarin sudah kita bahas ya, itu perutnya Hamzah dibelah sama Hindun binti Utbah, kemudian diambil jantungnya, dikunyah sama Hindun, kemudian dimuntahkan. Ya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian telinganya Hamzah dipotong, hidungnya dipotong, dijadikan gelang bagi Hindun binti Utbah. Ini pemandangan yang menyedihkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah dikuburkan bersama Abdullah bin Jahsi dalam satu liang lahat. Jadi Abdullah bin Jahsi ini sama Hamzah ada hubungan kekerabatan. Dan Abdullah bin Jahsi ini sebagaimana pernah kita ceritakan, beliau ini pernah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum terjadinya pertempuran, Sa'ad berkata kepada Abdullah, "Ya Abdullah, apakah tidak lebih baik sebelum peperangan ini pecah, ayo kita berdoa bersama-sama." Maka mereka mencari tempat yang sepi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mulai dengan doanya. Kata beliau, "Ya Allah, nanti dalam pertempuran ini, aku mohon kepada Engkau, pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat, paling ahli di dalam peperangan, kemudian aku bisa membunuhnya, kemudian bisa mengambil harta ghanimah darinya." Abdullah bin Jahsi kemudian amin, mengaminkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian gantian Abdullah bin Jahsi berdoa, "Ya Allah, pertemukan aku kepada musuh yang kuat, kemudian orang itu membunuhku," kata Abdullah bin Jahsi. "Lalu ia memotong hidungku, memotong telingaku, sehingga kelak jika aku menjumpaimu, maka aku akan katakan kepadamu, ini semua ya Allah aku lakukan untuk membela agamamu, untuk membela engkau, membela Rasulmu. Kemudian engkau wahai Allah mengatakan benar apa yang kamu ucapkan itu Abdullah bin Jahsi." Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa, amin, mengaminkan doanya Abdullah bin Jahsi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa aku telah melihatnya pada akhir siang, keadaan hidung dan telinganya Abdullah bin Jahsi itu tergantung di seutas benang. Artinya doa Abdullah bin Jahsi benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dimakamkan bersama Hamzah yang merupakan paman beliau dalam satu liang lahat. Kemudian Rasulullah SAW juga menemukan jasadnya Mus'ab bin Umair. Rasul hendak memakamkan jenazah Mus'ab bin Umair itu, kemudian beliau ingin mengkafani jenazahnya. Ternyata setelah jenazah itu mau dikafani, Bapak Ibu, itu begitu kain diletakkan di kepalanya, itu kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, wajahnya kelihatan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menarik kain itu, kain kafan itu, ke wajah Mus'ab bin Umair, sedangkan kakinya itu ditutupi dengan rumput idkhir. Jadi rumput idkhir itu memang rumput yang hanya tumbuh di kota Mekah sebenarnya itu. Ya. Jadi jarang di Madinah itu ada. Dan rumput idkhir ini adalah rumput yang dipakai untuk memandikan mayat, membersihkan mayat. Itu namanya rumput idkhir. Dan itu dipakai untuk menutupi kakinya Mus'ab bin Umair.
Dan padahal Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau ini masih musyrik dan tinggal di kota Mekah, beliau ini adalah orang atau anak yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Parfumnya itu parfum berkelas, Pak. Disampaikan oleh para ulama bahwa kalau Mus'ab ini berjalan gitu ya, itu jarak beberapa meter sebelum Mus'ab itu hadir, itu bau parfumnya sudah tercium gitu, Pak. Oh, ini Mus'ab mau datang. Itu saking khasnya aroma dari parfumnya Mus'ab bin Umair. Surbanya bukan produksi Mekah, Pak. Produksi luar negeri. Bisa dari Yaman, bisa dari Yordan, sandalnya dari Hadramaut. Itu simbol kemewahan seorang pemuda Quraisy, itu Mus'ab bin Umair. Tapi ketika masuk Islam, itu semua fasilitas dicabut sama orang tuanya. Bahkan ketika beliau wafat di perang Uhud itu, tidak ada kain yang cukup untuk membungkus jasad Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari beliau ini disiapkan oleh istrinya makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Puasa sunnah ini. Ketika makanan ini sudah disuguhkan dan waktu maghrib sudah masuk, Abdurrahman bin Auf tiba-tiba menangis. Kemudian istrinya bertanya, apa yang membuat engkau menangis, wahai suamiku? Abdurrahman bin Auf kemudian bercerita, wahai istriku, sesungguhnya Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muthalib itu jauh lebih baik daripada saya, kata beliau. Tapi apakah engkau tahu, ketika orang dua ini mulia mati, meninggal dunia, tidak ada kain yang cukup untuk menutupi jasadnya. Sedangkan aku, kau lihat, aku diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa ini, dan aku khawatir nikmat yang aku lihat ini adalah sebuah nikmat yang disegerakan oleh Allah di dunia ini, dan nanti kelak aku di akhirat aku tidak mendapatkan apa-apa. Abdurrahman menangis, Pak. Sampai makanan dan minuman itu ditinggal sama Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bahwa Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib ini memiliki kedudukan di tengah-tengah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan bahwa semua jenazah baik yang wafat di medan Uhud atau di luar medan Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan semua dikembalikan ke Uhud untuk dikebumikan di sana. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Sammas. Dan beliau ini adalah salah satu kemenakan dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini terluka parah di medan Uhud. Kemudian setelah perang selesai, Sammas dibawa pulang ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, beliau wafat. Maka oleh Nabi Muhammad SAW itu jenazah atau jasadnya Sammas diambil, kemudian dibawa ke medan Uhud, di Gunung Uhud, kemudian dikebumikan di sana. Ya. Jabir bin Abdillah berkata, "Anna qatla ukhudin khumilu min makanihim fanada manadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ruddul qatla ila masari'ihim." Sesungguhnya korban perang Uhud
dibawa dan dipindahkan dari lokasi meninggalnya mereka. Maka ada utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berteriak, "Kembalikanlah para korban ke lokasi meninggalnya mereka." Maka orang-orang yang meninggal di kota Madinah kemudian dikembalikan lagi ke Bukit Uhud sampai kemudian mereka dikuburkan di sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga menemukan seorang jasad syuhada yang bernama Hanzalah bin Abi Amir. Beliau ini adalah putranya pentolan kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Hanzalah ini orang beriman, Bapak Ibu. Ya. Dan Hanzalah bin Abi Amir ini dikenal sebagai ghasil al-malaikah, yaitu orang yang dimandikan oleh malaikat. Ketika Hanzalah ini mati syahid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau. Kata beliau, "Inna sahibukum hamdalatu tughassalil malaikah fasalu sahibatahu." Sesungguhnya sahabat kalian ini, Hanzalah, dimandikan oleh para malaikat. Maka aku minta tolong kepada kalian, coba tanyakan kepada istrinya, apa yang terjadi kepada Hanzalah ini. Ya. Maka beberapa sahabat kemudian menemui istri Hanzalah. Apa yang terjadi, wahai fulanah? Apa yang terjadi dengan suamimu itu, Hanzalah bin Abi Amir? Ya. Kemudian istrinya mengatakan bahwa tatkala suamiku itu mendengar teriakan tentang jihad fi sabilillah, suamiku itu keluar dari rumah kami dalam keadaan junub. Jadi Hanzalah ini rupanya pengantin baru, Pak. Pengantin baru, kemudian di hari malam pertamanya itu sebagaimana pengantin baru, ya. Mereka melakukan hubungan suami istri, namun belum sempat Hanzalah ini mandi junub, terdengarlah panggilan jihad. Kemudian dia siapkan kudanya, siapkan pedangnya, ya, dia pacu kudanya menuju medan Uhud. Oleh karenanya, ketika Hanzalah ini wafat di medan Uhud, maka malaikat kemudian memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Amir. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian di antar jenazah yang ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Amr bin Jamuh. Ya. Amr bin Jamuh, sebelum terjadinya perang Uhud, beliau pernah menemui Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda jika aku ikut perang di jalan Allah hingga aku mati? Apakah aku berjalan dengan kakiku ini di surga dalam kondisi tidak pincang lagi?" Jadi Amr bin Jamuh ini, mohon maaf, kakinya pincang gitu, Pak. Kakinya pincang. Dan beliau menemui Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya ikut perang bersama Anda, berjihad, membela agamamu, kemudian aku mati, apakah aku nanti dimasukkan di dalam surga dalam kondisi kakiku yang pincang seperti ini atau tidak?" kata beliau. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Amr, sesungguhnya engkau nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari akhirat dalam keadaan kakimu itu tidak cacat. Kakimu itu sempurna," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati jasad Amr bin Jamuh, beliau berkata, "Seakan-akan aku sedang melihatmu, wahai Amr bin Jamuh, berjalan di surga dengan kakimu ini dalam kondisi sehat dan tidak cacat."
Padahal di dunia kaki Amr bin Jamuh cacat. Tapi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaki beliau ini kaki yang sempurna. Yang tidak cacat. Dan jasad Amr bin Jamuh ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Sa'sa'ah. Dikatakan bahwa annahu balaghahu anna Amru ibnu Jamuh wa Abdullah ibnu Haram al-Ansariyin summa as-Salamiyin kana qad hafara as-sailu qabruhuma wa kana qabruhuma mimma yalis saila wa kana fi qabrin wahidin wa kana mimman istushhida yawma Uhudin fa khufira anhuma liyaghayyara min makanihima fa wajida lam yataghayyara ka'annama mata bil amsi wa kana ahduhuma qad juriha fa wada'a yadahu ala jurhihi qad fina wa huwa kadhalik fa'amitat yaduhu an jurjih summa arsilat farji'at kama kanat wa kana baina ukhudin wa baina yawma khufira anhuma sitti wa asba'una sanatan. Bahwasanya telah sampai kabar kepada beliau bahwasanya Amr bin Jamuh al-Ansari dan Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari bahwa kubur keduanya terbuka karena banjir. Jadi kuburnya Amr bin Jamuh dengan Abdullah bin Amr bin Haram ini rusak, Pak. Dikarenakan terjadi banjir di Uhud. Karena kuburan keduanya dekat dengan lembah dan mereka berdua di satu kuburan dan keduanya mati syahid di dalam perang Uhud. Maka kuburan keduanya itu dibongkar untuk dipindahkan. Maka didapati keduanya tidak berubah kondisinya, seakan-akan keduanya baru meninggal kemarin. Salah satunya dalam kondisi terluka dan ia meletakkan tangannya di atas lukanya. Jadi salah satu di antara dua sahabat ini itu tangannya diletakkan di bagian lukanya, Pak. Maka tangannya dipindahkan dari lukanya tersebut, lalu dibiarkan, ternyata tangannya kembali lagi menutup lukanya. Jadi orang yang menemukan jasadnya ini, begitu melihat tangannya ada di bagian lukanya, dua syuhada tadi, itu diambil, Pak, diletakkan gitu. Tapi begitu tangan ini sudah dijauhkan dari lukanya, itu tangan dekat lagi, nutup lagi lukanya. Seperti orang yang masih hidup. Dan kejadian ini 46 tahun setelah terjadinya perang Uhud. Jadi banjir yang menimpa, yang terjadi di Bukit Uhud itu 46 tahun, Pak, setelah terjadinya perang Uhud. Tapi jasadnya itu seperti jasad yang baru kemarin itu meninggal gitu. Masih seger gitu. Ya. Bahkan dikatakan itu jenggotnya tumbuh, kuku-kukunya tumbuh. Darah masih mengalir, Pak. Dan aromanya adalah wangi sekali. Ya. Aroma minyak kasturi katanya. Ya. Sebagian syuhada Uhud itu dikuburkan di dalam satu lahat lebih dari satu. Ada yang satu lahat itu 2, ada yang satu lahat itu dimakamkan 3 syuhada. Mengapa seperti itu? Karena kondisi para sahabat saat itu terluka parah, Pak. Terluka parah. Jadi kemampuan untuk menggali lubang itu, untuk satu-satu tidak mampu. Maka mereka diberikan keringan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggali satu lubang itu, diisi lebih dari 1 mayat. Ada yang 2, ada yang 3. Ya. Jabir bin Abdullah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yajma'u bainar rujulaini min qatla ukhudin fi tubin wahidin summa yaqul ayyuhum aksaru ahadan lil Qur'an fa idza asira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahdi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 2 orang dari korban perang Uhud dalam satu kain kafan. Lalu beliau berkata, siapakah di antara kedua mayat ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Maka para sahabat mengatakan, si fulan ya Rasulullah. Maka Rasul memerintahkan sahabat yang paling banyak bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, dimasukkan lebih dulu. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Termasuk diantaranya adalah orang yang menghafal Al-Quran itu nanti akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, Pak. Jadi surga itu, Bapak Ibu, surga itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Begitu orang masuk ke dalam surga, di tangga pertama itu dites hafalannya, Pak. Ayo coba bacaan hafalanmu Al-Quran sampai mana gitu ya. Maka orang baca dari Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Hafal, suruh naik, Pak. Baca lagi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Hafal, naik lagi satu tingkat. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Hafal, naik lagi. Begitu sampai Qul ya ayyuhal kafirun, sudah selesai sampai situ, ada lagi enggak hafalanmu? Tidak ada ya Allah, ya sudah sampai situ aja. Maka orang-orang yang nanti hafal 30 juz itu menempati tingkatan surga paling tinggi sesuai dengan hafalan-hafalannya. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an aqra wa artaki wa rattala kama kunta sarattalu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayah taqrawuha. Dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran, ya, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Ya, makanya mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita agendakan Bapak Ibu, kita jadwalkan, ya, 1 hari 1 jam, 2 jam kita khususkan untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Dan tentu ada kiat dari para penghafal Al-Quran. Kenapa kita itu bisa menghafalkan dengan mudah? Ya, memang harus diulang-ulang, ya Pak ya. Ya, kita baca 1 ayat sampai 5 ayat, ya kan? Kemudian kita ulang lagi. Kalau 10 kali masih belum hafal, 20 kali. Kok 20 kali masih belum hafal, kita ulang 30 kali. Nanti besok kita tes, ya. Begitu hafal, kita nambah lagi ayatnya 5 ayat, ya. 5 ayat lagi. Begitulah dulu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, Pak. Jadi Rasul itu yang namanya tilawah Quran itu pengertiannya tidak seperti hari ini. Tilawah Quran hari ini apa, Pak? Maknanya apa? Membaca itu tilawah gitu ya. Tapi kalau tilawah di zaman Nabi enggak seperti itu. Tilawah itu mendengarkan bacaan Nabi, ya. Kemudian menghafalkannya, kalau ada mushaf ya dibaca, ya. Kemudian tahu maknanya, kemudian mengamalkannya. Nah, kita ini baru sampai menghafalkan itu ya. Untuk tahu maknanya sampai mengamalkannya kayaknya kita belum. Nah, itu namanya tilawah, Pak, ya. Makanya kenapa di zaman Nabi itu
lahir generasi-generasi hebat. Umar ibnu Khattab itu belajar surah Al-Baqarah 12 tahun, Pak. Belajar surah Al-Baqarah. Itu artinya apa? Membaca, menghafal, tahu maknanya, kemudian mengamalkannya. Jadi kalau belum diamalkan jangan ditambah dulu. Itu zaman Nabi, Pak. Tidak diamalkan maka tidak akan ditambah ayatnya. Ya. Oleh karenanya bacaan yang diulang-ulang itu sebagaimana orang Indonesia ini kan hafal surah Yasin itu ya. Karena memang kebiasaan dibaca di malam Jumat, ya kan? Hafal itu. Sebagaimana surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu minimal satu hari dibaca berapa kali, Pak? 17 kali. Itu belum sholat sunnahnya. Dan kebiasaan orang Indonesia kan kalau duduk gitu di dalam majelis Al-Fatihah kan gitu. Maka sampai hafal, Pak. Maka kalau kita ingin hafal surat-surat yang lain ya ditambah gitu ya. Tidak hanya Al-Fatihah mungkin. Al-Baqarah gitu ya. Maka insya Allah dengan kebiasaan membaca surah Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah yang kita hafalkan gitu ya. Karena keseringan kita membaca, ya. Baik. Kemudian di antara keutamaan menghafalkan Al-Qur'an dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa apabila orang yang menghafal Al-Quran itu membacanya di waktu malam dan siang hari, dia akan mengingatnya. Nah, ini panduan untuk bisa menghafal Quran gitu ya. Namun jika dia tidak melakukan demikian, maka dia akan lupa. Jadi siang malam itu dibaca, Pak. Ya, kan ulama mengajarkan bahwa waktu yang tepat itu adalah waktu malam hari itu. Kita sholat malam itu, maka untuk mengetes murojaah hafalan Quran kita ya di waktu sholat itu. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat hening, ya. Kemudian pikiran juga fresh, gitu ya. Maka itu dipakai untuk murojaah Al-Quran. Al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki kebiasaan menghafalkan Al-Quran, ya, di malam hari, kemudian di waktu duha. Di waktu duha yang paling afdal itu apa, Pak? Waktu apa, Pak? Waktu duha yang paling afdal itu menjelang 1,5 jam sebelum zuhur itu. Kira-kira jam 10 lah. Itu waktu paling afdal sholat duha. Ya, disitulah murojaah Ibnu Utsaimin untuk mengulang-ulang hafalan beliau. Kemudian orang yang paling banyak hafalannya itu didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Jadi Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, jadi dua orang ini hafalannya sama-sama banyak, Pak. Ya. Maka yang didahulukan adalah yang paling paham dengan sunnah, dan seorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Jadi sehebat apapun Bapak, ya kan, hafalannya 30 juz, kemudian ini wilayah Seruni gitu ya, tiba-tiba Bapak itu jamaah di misalnya Parangbarong gitu ya. Nggak boleh, Pak. Meskipun imam rawatibnya sana hafalannya cuma sedikit, Bapak-bapak tiba-tiba nyelonong ke mihrab jadi imam, nggak boleh. Loh, Bapak kok jadi imam, hafalan saya banyak gitu. Nggak boleh. Tapi kalau dipersilahkan oleh mukimin di situ diperbolehkan. Misalnya ada orang melihat kita dan orang itu paham kita hafalannya banyak, kita dipersilahkan untuk maju, nggak masalah. Tapi seandainya sama-sama hafalan banyaknya itu, maka yang lebih utama, yang afdol adalah yang mukimin, yang tinggal di wilayah masjid tersebut. Ya, jadi tidak boleh seorang yang meskipun hafalannya banyak,
itu kemudian menjadi imam, di mana masjidnya itu bukan masjid dia tempat tinggal beliau. Ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar kita masih membahas tentang orang-orang yang menjadi sahibul Quran, ya, sahabatnya Quran. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar ibn Khattab pernah bercerita bahwa ketika para muhajirin pertama tiba di Kuba sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi imam mereka sholat adalah Salim. Dan Salim ini adalah mantan budak Abu Hudzaifah. Hanya seorang budak, Pak. Tapi dikarenakan hafalannya banyak dan paham tentang Quran, beliau berhak untuk menjadi imam bagi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada kisah lagi, suatu hari Umar ibn Khattab yang saat itu menjadi khalifah muslimin, beliau ini menunjuk Nafi' bin Abdul Haris untuk menjadi gubernur Mekah. Kemudian Umar ini berkunjung ke Mekah, Pak. Berkunjung ke Mekah untuk bertemu dengan gubernurnya ini, Nafi' bin Abdul Haris. Dan Nafi' ini keluar dari kota Mekah menjemput Umar ibn Khattab. Jadi ketemuannya bukan di Mekah, ya. Ketemunya di sebuah tempat namanya Aswan, ya. Kemudian Umar bertanya, siapa yang menggantikanmu di Mekah? Jadi kebiasaan orang-orang dulu, pemimpin itu kalau meninggalkan negerinya, pemimpin itu harus menunjuk salah satu orang untuk menjadi wakil, Pak. Jadi nggak boleh negeri itu kosong, nggak ada pemimpinnya. Ya. Maka Nafi' bin Abdul Haris berkata, aku menunjuk Ibnu Abza. Umar kemudian bertanya lagi, siapa itu Ibnu Abza? Nafi', gubernurnya Umar, berkata, dia adalah salah satu mantan budak di Mekah. Umar kaget, Pak. Mantan budak kamu jadikan wakil di Mekah, kata Umar. Nafi' bin Abdul Haris kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Ibnu Abza itu orang yang hafal Al-Quran dan paham tentang ilmu faraid. Ya. Apa itu ilmu faraid, Pak? Ilmu waris. Ya. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini Al-Quran, ya, dan menjatuhkannya dengan Al-Quran. Jadi kalimat ini Bapak Ibu, kalau orang-orang beriman itu memuliakan Al-Quran dengan menghafalkannya, dengan membacanya, tahu maknanya, mengamalkannya, maka muslimin akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tapi sebaliknya, kalau muslimin meninggalkan Al-Quran, jangankan kok mengamalkannya, jangankan kok tahu maknanya, Pak, dibaca aja nggak pernah, maka muslimin akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu kalimat Umar. Bahkan seorang budak, ya, seorang budak, Pak, itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Al-Qur'an. Oleh karenanya ini menjadi pelajaran buat kita semua bagaimana Rasulullah SAW itu memuliakan para ahli pembaca Al-Qur'an atau penghafal Al-Qur'an dengan mendahulukan jasad mereka itu masuk lebih dulu di dalam liang lahat, Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal malam hari ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan kita di jannahnya, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.